Okay, morning all. Learn English with Miss Rani again. And in this topic, we are going to learn about basic competence 3.2 about making an application letter. So, what is application letter meaning to you? Okay. An application letter, or also known as a cover letter, is a summary of your strongest and most relevant skills and abilities that will be expanded in your resume or selection criteria. Ya, jadi surat aplikasi atau lamaran ini berisi summary, rangkuman tentang skill kamu, skill atau kemampuan, keterampilan, abilities, kemampuan yang kamu miliki, yang strongest ya, yang paling kuat dan relevan. Nah, ini relevan ya. To express your interest in an open position, yang relevan dengan posisi job yang akan kamu lamar ya, tentunya. Okay, that is an application letter. Okay, so I am talking. We are now discussing about the generic structure of application letter. Yeah, here are the parts of application letter. There are 7 structure. You can find it in your textbook. Yeah. Okay, chapter 4, page 55. Okay, there are 7. It must include it into your application letter. Okay, and then we'll compare with the example of the application letter. Okay, for number 1, for example ya, number 1, your address. Okay, let's see your address. Your address ya. Oke, nah ini yang number 1 ini ada di sini ini yang bikin surat lamarannya adalah Lilis Handayani. Nah, dituliskan alamatnya di situ, alamat berarti Lilis ini sih yang nulis application letter ini ya. Nah, berarti kamu juga kalau nulis application letter berarti alamat kamu disimpan di situ ya, di atas. Oke, and then number 2 ini the address of the company you are writing to. Use complete title and address, don't abbreviate. Ya. Nah, nomor 2 ini adalah alamat dari perusahaan yang kamu tuju. Okay, for example di sini ada Mr. Frank Peterson. Okay, berarti jelas ada nama personnel manajernya Frank Peterson. And then the name of the company is Janes and Co. Kemudian ada alamat ya, the address of the company. Okay, nah itu ditulis di bawah alamat kamu ya sebagai aplikannya. Okay, don't abbreviate. Nah jangan disingkat ya. Okay, harus lengkap, complete. And then yang ketiga itu the third, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Nah, yang ketiga ini make an effort to write directly to the person. Nah, usahakan kamu nulisnya itu directly, langsung ke orang in charge yang berwenang of hiring, yang berwenang dalam merekrut pegawai. Nah, contohnya di sini adalah Mr. Frank Peterson. Nah, kamu menyapa pertamanya itu yang bagian 3 itu adalah dear Mr. Peterson. Oke, itu ya. Oke, bagaimana kalau misalkan dalam sebuah iklan kerja itu tidak ada personal manager's name-nya, nama personal managernya nggak ada, ya kamu berarti yang in charge pasti di setiap perusahaan itu ada personal manager yang berwenang untuk merekrut pegawai itu personal manager. Jadi kalau tidak ada nama, kamu tidak tahu siapa personal manajernya, kamu di situ tinggal tulis dear personnel manager. Okay?
walaupun misalkan nggak ada nama, dear personnel manager. Oke, kalau ada nama ya namanya langsung directly. Oke. Oke, next. Nah, yang keempatnya itu adalah opening paragraph. Oke, ini opening paragraph itu yang keempat, sesudah menyapa dear Mr. Peterson. Kemudian yang keempat itu opening paragraph. Nah, dalam paragraph ini, I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appeared in the Jawa Post on Sunday, June 15. Oke, nah ini kamu tulis use paragraph to specify which job you are applying for. Nah, kamu di paragraph ini kamu spesifikasikan kamu ngelamarnya itu posisi kerja apa. Seperti di sini kamu melamar kerjanya sebagai for a local branch manager newspaper. Nah, ini kan posisinya jelas sebagai manager, branch manager, ya. Tuliskan posisi kerjanya. Kemudian juga you are writing to inquire whether a job position is open. Nah, kamu juga tuliskan di situ dari mana kamu dapat info tersebut. Nah, kalau di sini kan di Jawa Post on Sunday, dituliskan dengan lengkap. Yang diiklankan, yang appeared, yang diiklankan di Jawa Post pada hari Minggu, tanggal, nah jelas ya, jelaskan di situ. Oke, kalau misalnya kamu nemuinnya di internet, di website, ya kamu tuliskan that appeared in the website apa, bla bla bla, posted on tanggal berapa, ya. Oke, next, ya, part 5, middle paragraph or body, ya. Nah, middle paragraph di sini ada di situ paragraf 2, ya. Kayak ini berisi should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirements. Nah, paragraf di sini kamu nuliskan garis besar dari pengalaman kerja kamu yang match desired job, yang cocok, yang sesuai dengan, yang relevan ya dengan pekerjaan yang kamu inginkan. Ya, presented in a job opening advertisement. Jadi lihat tuh iklan kerjanya, dia requirementnya apa. Nah, kamu tuliskan ada pengalaman yang match, yang sesuai dengan yang diminta, ya. Do not simply restate what is contained in your resume. Ya, jangan persis apa yang kamu resumekan, tapi kamu highlight garis besarnya apa yang relevan. Kan kalau di resume kamu kan mungkin pengalaman apapun kamu tuliskan, ya. Tapi yang di sini kamu tulisnya yang highlightnya saja, yang berkaitan dengan yang mendukung pengalaman kamu, yang mendukung untuk job posisi yang kamu lamar di sini. Give strong reason why you are suited to the position. Ya, jadi kamu harus menawarkan, menampilkan kelebihan-kelebihan kamu yang terkuat, ya. Kenapa kamu cocok untuk posisi itu. Nah, itu di middle paragraph kamu tulisnya. Seperti di sini. Di sini dituliskan my current position managing the local branch of national shoe retailer. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah branch manager. Nah, ini ada kesesuaian, yaitu pernah menjadi managing the local branch of national shoe retailer. Jadi dia ini pernah lilis ini ya, sebagainya applicant ini pernah menjadi local branch manager, ya. Kemudian dia jelaskan lagi dengan detailnya bahwa ketika dia jadi manager local branch di situ ada dia itu kerja to work under high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. Oke, jadi di situ ada ungkapan bahwa dia mampu, ya, dia mampu memanage tim, gitu kan, sesuai dengan permintaan dari atasannya, ya, atau aturan dari atasannya, ya. Oke, di sini juga ada dituliskan kalau I also develop time management tools for staff using
Access and Excel from Microsoft Office Suite. Jadi juga diungkapkan ada suatu kemampuan atau keterampilan komputer ya, Access or Excel yang mendukung pekerjaan tersebut. Oke, I think you get it ya. Kemudian yang part 6 adalah closing paragraph. Closing paragraph ini, ini adalah paragraf penutup ya. Di sini ada paragraf terakhir. Jadi minimal application letter itu terdiri dari 3 paragraf minimal ya. Kalau lebih boleh, misalkan yang part 5-nya bisa jadi 2 paragraf. Karena kamu misalkan menonjolkan keterampilan kamunya, pengalaman kamunya banyak, misalnya bisa dibagi jadi 2 paragraf, bisa jadi 4 paragraf. 2 paragrafnya itu yang part 5 ya, bagian 5-nya. Nah, yang bagian 6-nya ini di sini ada harus ada use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Kamu tuliskan kalimat yang memastikan kalau kamu itu ask for the interview appointment time. Kamu itu benar-benar memerlukan kerjaan ini ya. Jadi you may say thank you for your time and consideration. I look forward. Nah ini ya. I look forward to opportunity to personally discuss why I am particularly suit for this position. Jadi di sini kamu mengharapkan kalau kamu ingin diwawancara secara personal bahwa saya cocok untuk posisi ini. Ya. Yang secara detil juga boleh kamu sertakan please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. Boleh kamu ajukan kalau kamu boleh ditelepon pada jam 4 sore ya, karena kan kamu juga masih kerja di perusahaan lain ya, bisa jadi begitu. Kemudian kamu sertakan nomor telepon di situ atau email supaya pihak perusahaan mudah untuk menghubungi kamu ya. It will make them easier to get in touch ya with you. And the last part is number 7, ini always write the application letter or enclosure indicates that you are enclosing your resume. Nah ini yang part 7-nya biasanya umumnya itu menggunakan sincerely, atau versi lain boleh kamu pakai yours, atau faithfully juga bisa. Seperti ini application letternya. I hope you will be able to write your own application letter based on the job vacancy or job advertisement that you prefer to have in your future. Because next project you will be able beside you are making the application letter, you are also hoped to be able to make a resume or the summary of your education and also your skills and your experience. I would like to show you about the CV ya, curriculum vitae or the resume. In a presentation form, in slide form here. For example, you are making this kind of design ya. This is my resume. You may enclose here. Jadi kamu dari mulai sekarang, because you are 12 graders, kamu coba tentukan kamu mau jadi apa nanti ke depannya. Kamu mau jadi apa? You wanna be teacher, doctor, for example, lecturer, technician, mechanics, whatever idealnya kamu tuliskan di situ ya. Kemudian kalau kamu sudah berani menentukan, kamu juga akan nanti akan ada will ya. Kalau kamu sudah ada mimpi, nanti kamu akan ada will and effort ya,
ada kemauan, ada usaha untuk meraih mimpi kamu ya. Nah, dimulai dari sekarang kamu tentukan saya menjadi apa. Oke, seperti di sini, Hi, I'm Rani Nurhayati, English teacher. Oke, karena memang ini impian ibu ya, my dream when I was at the junior high school ya. Oke, ini impian ibu dan I achieve my dream now. Nah, ini kamu juga tentukan objektif kamu apa, tujuan, maksudnya tujuan dari pekerjaan ini apa. Oke, seperti di sini, my objective is to assist my students grow their highest potentials by their own in surviving their own world. Oke, seperti di sini, kenapa ibu ingin jadi guru bahasa Inggris? Karena ingin membantu murid-murid saya, khususnya menumbuhkan potensi terbaik, tertinggi mereka dengan cara mereka, supaya mereka bisa survive, bertahan di dunia mereka ini. Itu yang my objective ya, being an English teacher. Okay. And then ya, ini ulangan yang tadi ya, is the same with previous. Okay. My educational background. Nah, educational backgroundnya apa? Biasanya nih yang ditonjolkan di sini, yang dituliskan adalah pendidikan terakhir kamu ya, atau ketika kamu university graduate. Kalau gimana kalau tidak kuliah? Ya kalau tidak kuliah berarti sampai SMA. Berarti SMA-nya kamu tulis SMA apa gitu ya. Tapi kalau kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa, kemudian kamu ini tuliskan di situ kamu yang dicita-citakan, kamu mau jadi lulusan mana, jurusan apa, dan universitas apa. Tuliskan di situ. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi kamu ya untuk kuliah nanti semuanya. Oke. Nah, setelah itu kamu analyze technical skill kamu. Kalau kamu ingin jadi English teacher, like myself, nah ini kamu keterampilan skill yang kamu harus punya apa? Kalau ibu ya English learning design, merancang pembelajaran bahasa Inggris, ya jelas keterampilan membaca, menulis bahasa Inggris harus bisa, speaking and listening juga harus bisa ya. Nah, kalau kamu apa yang kamu ingin capai, technical skillnya yang mendukung nanti profesi kamu ya. My personal skill. My personal skill lebih ke sifat kamu ya. Kalau ibu sih di sini ada self learner, belajar sendiri, atau and can manage the English class ya. Kalau kamu nanti mau apa? Kalau misalkan dokter itu apa? Pasti beda lagi ya. Nah, kamu identify dari sekarang. Next. Memorable project. Berarti ini kaitannya dengan experience ya, pengalaman kerja kamu. Nah, seperti ibu di sini ada pengalaman kerjanya selama jadi guru tuh yang paling memorable ya adalah when I was presenting my research paper in Isofol ya. Here is the photo here. Because I became more acquainted with educational research development in international community, and it made me more interested in doing and writing research with my class. Nah itu. Nah kalau kamu kaitannya dengan experience, pengalaman kerja yang kamu punya yang mendukung nanti yang mendukung pekerjaan yang akan kamu lamar sekarang. Yes. Next. Nah, my extracurricular activities. Selain di dunia kerja, nah yang di luar kalau ibu ya, selain di sekolah, kerja di sekolah, yang di luar sekolah yang aktif di mana gitu ya. Nah, seperti ibu ini di sini member Kelas Kreatif Indonesia, member gurubelajar.org, and then mencoba sebagai writer di surat kabar Guru Belajar. Seperti itu ya. Kalau kamu misalkan nulisnya lulusan SMA, berarti ekstrakurikulernya berarti kamu pernah misalkan aktif di
uh, ICS gitu ya, atau misalkan di Paskibra yang mendukung apa yang kamu lamar sekarang ya. Oke, my notable achievement juga sama pencapaian yang perlu dituliskan, maksudnya pencapaian yang tertinggi dalam hidup kamu ya. Oke, seperti ini yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi sebagai guru. Nah, in 2018 I was becoming a curriculum instructor in Bandung Regency. Oke, pernah membantu guru-guru improve dari lesson plan ke practice dalam praktek penerapan kurikulum 13 ya. Kemudian juga also in the same year I was becoming a national instructor for guru pembelajar MPKB program. Ini juga sama, ada komunitas yang dihandle untuk belajar English modul ya. Okay. And in 2020 I was an outstanding graduate at master program of UT. Nah, ini my notable achievements ya in my life ya. Ini adalah prestasi yang tinggi, yang sangat saya I admire ya in my life. Yang perlu dicatat di sini dalam hidup kamu tuh apa gitu ya, seperti ini. Oke, and also di dalam resume kamu tuh kamu juga menuliskan your hobbies and interests ya, kayak gini. I enjoy traveling to nature. Kalau ibu sukanya jalan-jalan ke alam ya, seperti ini, ke suatu kawah for example ya. Oke. Sama kalau ada hobi lain boleh seperti ini. For example, I also like to write educational articles and share it with my fellow teachers. Oke, jadi hobi itu adalah apa yang kamu lakukan di waktu luang kamu. Pasti semua orang punya hobi ya. Oke. Jadi ya kalau ketika punya waktu luang, apa yang kamu kerjakan? Nonton, for example, atau sleeping. Oke? Ya, tidak ada yang tidak punya hobi ya. Oke, itu ya for example. Get in touch and let's have a chat. Nah, jangan lupa kamu sertakan juga cara menghubungi kamu lewat apa. Kalau media sosial ya tuliskan ya, Instagram, Facebook for example, Twitter, etc. Kalau ada blog, kalau you have blog ya, you write the address. I think that's all ya. So I invite you. I will give you the detail for your project in making application letter and also your resume I think that's all for now. Thank you for watching have a nice day everyone.